Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Pembalasan istri tersakiti, bagian 25. Kalian kenapa? Apa kalian bertengkar? Tanya Aiman. Enggak, sahut keduanya bersamaan. Laras kembali duduk di sofa single. Dia menarik nafasnya panjang, sebelum memulai kembali obrolannya. Bagaimana ceritanya? Bukannya Tante Vania sama Om Frederick masih di luar negeri ya? Tanya Laras. Setahunya orang tua Zoya masih sibuk mengurus pekerjaannya di luar negeri. Tapi mengapa Zoya justru mengeluhkan dirinya akan dijodohkan dengan Nando? Nando pula masih betah mengatupkan mulutnya. Entah apa yang terjadi antara keduanya, sampai bisa berakhir dengan dijodohkan. Jadi, gini Ras. Lo tahu sendiri kan kalau gue tuh anak tunggal? Nah, umur gue udah cukup buat bina rumah tangga. Mama sama papa mau gue nikah dengan siapapun pilihan gue, tapi karena gak ada calonnya sampai saat ini. Jadinya mereka mutusin buat jodohin gue sama rekan bisnis papa, yang ternyata temennya dulu. Papa bilang cowoknya ganteng, mapan, humble, pokoknya pas deh buat gue. Karena ancaman mama, akhirnya gue terimalah. Gue pikir cowoknya emang ganteng, humble kayak Park Jimin. Gak tahunya, modelan kayak gini? Kan sangat jauh ekspektasi gue. Jelas Zoya debgan bibir jeblehnya. Frederick? Kayak kenal deh, bukannya nama itu pemilik perusahaan Galaxy Corp? Tanya Aiman penasaran. Iya, itu punya bokap. Jawab Zoya lesu. Tapi gue maunya sama Ayang Laras, gak mau sama lo. Gimana kalau kita batalin aja perjodohannya? Daripada maksain sampai gak bener rumah tangganya. Kan sama aja sama mempermainkan pernikahan, seru Nando dengan idenya. Dengan mengorbankan semua kerja keras gue, gitu? Gue gak mau. Semua butik gue diambil alih mama papa. Bukannya lo juga dapat ancaman dari Om Rafli? Mana mungkin Laras mau sama cowok kere kayak lo? Bisa-bisa dia nanti makan beling, bukan makan nasi. Gerutu Zoya sengkeh. Sudah. Kalian terima saja perjodohan ini, kalau urusan Laras kan udah ada saya. Orang tua kalian juga, pasti ingin yang terbaik untuk anaknya. Umur gak ada yang tahu, di sisa usia mereka yang udah tua. Biarkan mereka melihat anak kebanggaannya menikah, dan memberikan cucu di masa tuanya. Ucap Pak Iman, menengahi perdebatan Zoya dan Nando. Kan senang kalau saingan mundur. Pokoknya tak komporin, sampai benar-benar nyerah nih si tupai. Batin Aiman sorak. Itu mah maunya lo, dudah. Ketus Nando manyun. Nando, apa kamu sudah benar-benar melupakan berlian? Tanya Laras dengan ragu. Nando menatap ke arah Laras, sudah lama nama itu dia kubur dalam-dalam. Karena memang tak ada gunanya kembali memikirkannya. Dengan gelengan yang mantap, Nando menjawab pertanyaan Laras. Nando, aku menghargai semua usahamu, yang menunjukkan rasa sayangmu padaku. Tapi sudah berkali-kali aku bilang, bahwa aku menganggapmu sebagai adikku sendiri, tidak lebih. Aku harap, kalian mempertimbangkan semuanya dengan baik, aku rasa kalian hanya butuh pendekatan. Agar saling memahami karakter masing-masing, sebelum memutuskan entah kalian lanjut atau tidaknya. Papar Laras, terus terang akan perasaannya. Dia beralih menatap ke arah Aiman, dan menatapnya dengan lekat. Selama ini, ada sosok yang selalu mendampingiku di kala susah maupun senang. Dia juga yang menarikku dari dalam jurang, di saat aku bingung meminta pertolongan, atas kehidupanku yang malang. Bukan karena kebaikannya saja aku menerimanya, tetapi karena memang hatiku yang sudah mantap memilihnya. Sambung Laras tersenyum. Pikiran Aiman mendadak blank, dia mengerjapkan matanya beberapa kali menatap Laras. Apakah wanita di sampingnya ini menerima dirinya, atau dirinya memang sedang bermimpi? Jadi, kau menolakku? Tanya Nando. Mohon maaf, Nando. Rasa sayangku, hanya sebatas seorang kakak untukmu. Aku juga tidak bisa memaksakan perasaanku, jawab Laras. Ras. Panggil Zoya, dia merasa tidak enak. Karena kedatangannya, membuat semuanya menjadi runyam. Dia melihat dengan jelas,
raut wajah kecewa dari Nando. Ini keputusanku, Zoya. Aku sudah memikirkannya dari lama, hanya saja aku baru sekarang mengungkapkannya. Bukan karena perjodohan kalian berdua, ucap Laras. Kau menerimaku, Ras? Tanya Aiman memastikan. Laras menganggukkan kepalanya, disertai senyuman manisnya. Aiman lantas menengadahkan tangannya, mengucap syukur karena dirinya diterima oleh Laras, selaku wanita pilihannya. Terima kasih, Laras. Aku akan berusaha membahagiakanmu dan langit. Dan aku akan secepatnya meresmikan hubungan ini. Ucap Aiman antusias. Nyengir lo, Duda. Cibir Nando bringsut. Aiman tak memperdulikan cibiran Nando. Dia hanya mengulum senyumnya, seraya memandangi wajah Laras yang juga tengah menatapnya. Baiklah, jika memang sudah keputusanmu, Ras. Aku akan terima, aku juga akan mencoba mengenal Zoya lebih jauh lagi. Karena mungkin ini sudah jadi takdirku, ucap Nando. Meskipun cukup memberatkan hatinya, tetapi ia juga tak mau melihat kedua orang tuanya itu kecewa. Pesanku, jangan melakukan hal yang sama seperti yang sudah-sudah. Ucap Laras, pasalnya Nando pernah depresi, sampai kehilangan arah karena seorang wanita. Tinggal gue jedotin kepalanya, biar amnesia sekalian. Sahut Zoya Dablek. Ide bagus, Aiman mengacungkan jempolnya. Sialan. Umpat Nando, sambil melempar bantal ke arah Zoya. Laras terkekeh melihat keduanya kembali perang bantal. Tak masalah jika bantal sofanya sampai rusak, asalkan mereka berdua senang. Akhirnya penantian Aiman mendapatkan jawaban. Ia berjanji dalam hatinya, akan menjaga Laras dan langit walaupun nyawa taruhannya. Cukup satu kali ia kehilangan, tidak untuk kedua kalinya. Sejak Laras mengatakan bahwa dia menerima Aiman. Maka sejak hari itu pula, Aiman lebih terbuka dan menunjukkan kasih sayangnya pada Laras dan langit. Sebagai bukti, bahwa dia menerima Laras begitupun anaknya. Akan tetapi, Nesi mengadukan kepada ibunya, perihal Aiman yang sudah mencabut uang jajannya. Kartu yang biasa digunakan untuk bersenang-senang itu, tidak bisa berfungsi lagi karena memang Aiman memblokirnya. Dita selaku ibu dari Nesi dan mendiang Senja pun marah, mendengar aduan Nesi. Bagaimana bisa Aiman memblokir kartu Nesi? Bukankah memang sudah menjadi tugas, dan kewajibannya membiayai keluarganya? Begitulah dua wanita beda usia itu. Semenjak kepergian Senja, mereka hanya memerankan peran baiknya di depan orang saja. Nyatanya keduanya begitu bahagia. Senja tiada, karena mereka tidak menyukai Senja. 1 minggu kemudian, Aiman mengadakan acara makan malam, antara keluarganya dan juga keluarga Senja. Aiman sudah menganggap orang tua Senja, bak orang tua kandungnya sendiri, jadinya ia juga mengundangnya. Di meja makan, sudah hadir keluarga Laras yang tak lain adalah Bayu, Kiara dan juga Langit. Tak lupa, Aiman mengundang Nando dan Zoya untuk bergabung. Kurang lengkap rasanya, bila dua biang rusuh tidak ikut hadir. Si cantik Elsa, sudah duduk di dekat ayahnya dan juga Langit. Bila sudah bertemu, tentu saja keduanya akan menempel bak perekat. Tak, tak. Suara Hills terdengar dari arah belakang, Aiman menoleh melihat siapa yang datang. Dua orang pria dan juga dua orang wanita beda generasi berjalan menuju meja makan. Kepala pelayan menggiring mereka ke hadapan Aiman. Dita menatap satu persatu tamu undangan, netranya menangkap sosok wanita, yang memakai jilbab melempar senyum ramah ke arahnya. Tetapi ia membalas dengan keangkuhannya. Aiman menyalimi tangan mantan mertuanya. Dia juga menanyakan kabar mereka, karena selama ini jarang sekali mereka bertemu. Silahkan duduk Pak, Mam, Haidar dan Nesi. Aiman mempersilahkan keempatnya untuk duduk. Semua orang pun mulai makan malamnya. Nesi berbisik di telinga Dita, yang mana perempuan itu menatap tidak suka pada Laras. Dengan santainya, Laras makan tanpa memperdulikan tatapan julid wanita tuanan seks itu. Inilah risikonya, jika dia menerima pria yang ditinggal pergi oleh mendiang istrinya. Tetapi tak apa, Laras justru merasa tertantang dengan itu semua. Selesai makan, semua orang pergi ke ruang tamu, dan mulai berjabat tangan memperkenalkan dirinya masing-masing. Aiman tidak suka bila ada sesi mengobrol di meja makan, jadi dia lebih memilih untuk kumpul di ruang keluarga.
Bagaimana bengkelnya, Dar? Tanya Aiman memulai percakapannya. Alhamdulillah, Kak. Semuanya lancar dan rame tiap harinya. Insya Allah, rencananya aku mau buka cabang di Subang dibantu temen. Ya kayak kerja sama gitulah. Jawab Haidar, dia cukup dekat dengan Aiman. Beda halnya dengan saudaranya sendiri. Dirinya seakan membangun sebuah tembok dengan Nesi, akan tetapi dia masih bertegur sapa, walaupun seperlunya saja. Sejak kepergian kakak sulungnya, Haidar menjadi lebih banyak diam dan cenderung tertutup. Dia terbuka hanya pada Aiman ketika dia akan memulai usahanya. Dia hanya bertukar pikiran saja dengan Aiman, tanpa meminta bantuan berupa materi dari mantan kakak iparnya itu. Ah, syukurlah kalau begitu, ucap Aiman senang. Ingin sekali Aiman memberitahukan kepada kedua orang tua di hadapannya itu, bahwa anak perempuan yang mereka banggakan merupakan penyebab perginya Senja. Iya, Elsa membisikkan sesuatu di telinganya. Rupanya Nina mendengar gerutuan Nesi saat dia bertandang ke rumahnya. Nina meminta Elsa menyampaikan pesannya dengan sebuah kalimat yang tidak terlalu dimengerti oleh Elsa. Matahari terbenam sengaja dihapuskan, begitulah isi bisikan dari Elsa. Aiman yang cepat mengerti pun terkejut bukan main. Oh iya, Mam, Pak. Aku mengundang kalian semua kemari untuk memberitahukan bahwa aku dan Laras akan melangsungkan pertunangan. Ucap Aiman sambil menoleh ke arah Laras. Jep. Nesi langsung membeku di tempatnya. Ada ribuan anak panah yang menusuk ke jantungnya kala mendengar berita tak terduga ini. Lain halnya dengan Adit dan Haidar, keduanya nampak tersenyum menanggapinya. Apa? Tunangan? Yang bener aja kamu, Maan. Kamu udah lupain Senja, hah? Memangnya kamu yakin, kalau perempuan yang kamu pilih bukan cuma mau harta doang? Secara dia itu janda, Aiman. Dita nampaknya keberatan dengan ucapan Aiman. Jika dia menikah lagi, otomatis kendalinya dipegang perempuan lain, dan dia tidak mau itu terjadi. Kamu kenapa sih, Mam? Itu kan haknya Aiman, lagi pula dia juga berhak menentukan masa depannya tidak melulu soal Senja. Anak kita sudah tenang di alam sana, ucap Adit heran. Benar, apa yang dikatakan Pak Adit? Lantas mengapa Ibu Dita seakan menentang pilihan Aiman? Memangnya siapa yang pantas untuk berdampingan dengan Aiman? Apa kau ingin Nesi yang menjadi istrinya? Fatih menimpali ucapan Adit, dia juga memberikan ultimatum pada Dita, yang mana membuat wanita itu terdiam. Maaf, Mam. Aku mengundang kalian ke sini, karena aku sudah menganggap kalian saudara. Apapun pilihanku, pastinya aku akan tetap mempertahankannya. Jangan sangkut pautkan Senja dengan apapun itu, tegas Aiman mantap. Tapi dia tidak setara denganmu, Kak. Kenapa kamu sama sekali gak melihat keberadaanku, hah? Dia seorang janda, sementara aku yang masih gadis tak pula kau hiraukan? Apa kurangku, Kak? Seru Nesi dengan nafas memburu, bahkan ia memukul-mukul dadanya yang terasa sesak. Adit dan Haidar mengernyitkan dahinya. Mereka bingung melihat tingkah Nesi, yang ternyata diam-diam menaruh hati pada mantan kakak iparnya sendiri. Apa aku terlihat seperti manusia gila harta? Bukannya wanita seperti kalian yang takut kekurangan? Seharusnya kalian malu karena setelah mendiang Senja pergi, bukan kewajiban Mas Aiman, memberikan uang. Jangan bersembunyi di balik kata Senja, jika bukan karena permintaan Senja pun. Tidak mungkin Mas Aiman mau memberikan uangnya secara cuma-cuma, hanya untuk digunakan foya-foya. Kalian pikir aku tidak tahu, seperti apa kelakuan Nesi di belakang? Laras berdecak mendengar ocehan Nesi. Laras menatap ke arah Nesi, sebelah alisnya terangkat dan juga ia menampilkan senyum miringnya. Anak gadis? Anak gadis apa? Gadis rasa janda? Ups, sorry. Laras menutup mulutnya melihat ke kanan dan ke kiri. Apa maksudnya ini? Tanya Adit yang dilanda kebingungan. Nesi mengepalkan tangannya, Dita pun bangkit dari duduknya dengan wajah penuh amarah. Dia tak terima anaknya seakan diejek oleh Laras. Coba tanya sama anak Om. Selama ini, dia suka pergi kemana? Sama siapa? Dari jam berapa sampai jam berapa? Tuh si Mayonnaise juga pacaran sama Om saya. Kalau gak percaya, saya bisa kok telepon istrinya Om saya. Soalnya dia suka booking ani-ani semacam Mayonnaise,
ucap Nando telak. Ah, tidak bisa dibiarkan. Nando ikut membongkar siapa sebenarnya Nessie, sementara Nessie sendiri merasa terpojokkan. Akhirnya ia lari keluar dari rumah dengan menangis. Tidak ada yang mengejar Nessie, semuanya membiarkan perempuan itu pergi sendiri. Haidar sudah tahu seperti apa sikap adiknya itu, jadinya dia tidak terlalu terkejut. Pokoknya saya gak terima. Semestinya kamu itu sama Nessie, dia adik dari Senja yang pastinya kalian bisa turun ranjang. Protes Dita, tetap Keke ingin anaknya menikah dengan Aiman. Aku tidak perlu persetujuanmu. Aiman menekankan kata-katanya, sudah cukup ia menahan semuanya sendirian dan sekarang tidak lagi. Mam, sudah. Jangan bikin malu papa. Sadar, Mam. Aiman juga manusia. Dia bukan robot yang akan mendengarkan kemauanmu. Papa justru senang, Aiman sudah dapat calon pendampingnya. Sudah cukup selama ini dia kesepian, dan kamu tidak akan pernah merasakannya. Tukas Adit memberi pengertian. Adit langsung berdiri dari duduknya, dia sudah cukup malu melihat tingkah istrinya. Dengan beribu maaf ia sampaikan pada Aiman, Adit menarik tangan Dita keluar. Dan meninggalkan semua orang yang menatap heran padanya. Tinggallah Haidar yang masih tersisa. Dia menundukkan kepalanya, dengan tangan yang saling ia tautkan. Kak, maafkan Mama dan Nessie. Mereka gelap mata dengan semua yang kamu beri. Aku merasa bersalah pada mendiang Kak Senja. Karena tidak bisa membuat sifat mereka berubah. Ucap Haidar, dengan rasa bersalahnya. Keangkuhan dan juga ingin terlihat wah oleh orang lain, membuat mereka menutup mata hatinya. Aiman mendesah pelan, tangannya menyugar rambutnya dengan pelan. Niatnya ia ingin silaturahmi dengan keluarga Senja tetap terjalin menjadi sia-sia. Laras mengusap lengan Aiman dengan senyuman khasnya, tentu saja hal itu membuat Aiman tenang. Aku memakluminya, Dar. Dan satu hal yang kamu harus tahu, jika kematian Senja bukanlah murni dari Tuhan, melainkan perbuatan manusia yang biadab, ucap Aiman dengan pelan. Ya, dan sialnya yang melakukannya adalah adikku sendiri, sahut Haidar pelan. Jadi, kau sudah tahu? Tanya Aiman terkejut. Bersambung.